Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya apa kabar? Soalnya siapa? Apabila apa kabarnya kita jawab alhamdulillah, kita semangat, Allah Akbar. Anak-anak apa kabarnya? Oke, kita seperti biasa pembelajaran materi fikih. Kalian sudah tahu apa yang kita pelajari hari ini? Belum, Pak. Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, anak-anak, mungkin di antara kalian pernah mendengar kabar saudara mungkin, pasangan mungkin, dan masyarakat di sekitaran situ. Apa yang mereka lakukan? Melayat dengan apa? Memandikan jenazah, kemudian menyolatkan, mengkafani, menguburkan. Ayo dari teman-teman yang lain, ada yang berpendapat? Ada yang berpendapat yang berpendapat selain teman kalian besok tadi? Sama. Kalau tidak ada, langsung saja kita tahap itu penyampaian judul pembelajaran. Jadi beliau pembelajaran kita hari ini yang pertama peserta itu diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan hukum pengurusan jenazah menurut syariat Islam. Yang kedua, peserta ini dapat menganalisis tata cara pengurusan jenazah melalui gaya dimandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Dan yang terakhir mempraktikkan secara simulatif proses pengurusan jenazah dengan memperhatikan adat dan ketentuan syariat. Jadi dalam Islam penyelenggaraan jenazah ini telah diatur sesuai dengan syariat Islam. Kita lanjut. Nah, ada yang bisa mengartikan apa makna dari gambar ini? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Iya. Ya di bagian gambar di atas itu yang ada banyak orang. Nah, di mana di situ ada anak kecil, tak? Nah, di situ dia memberikan arti bahwa manusia itu berawal dari kecil, kemudian sedang besar, kemudian dia sekolah, meraih cita-cita bekerja, kehidupan hingga dia wafat. Bagus. Boleh tentang kepada kalian saja. Tentang perbedaan pada Indonesia tentang gambar ini. Silakan dewasa saja kada paling masuk orang dewasa saja. Silakan. Kalau dari anda kita mau menjelaskan. Pak, sabar. Ada tambahan. Kemudian dari dua jenazah yang gambar dari enam contoh itu di mana meninggal itu tidak harus tua. Ada juga di situ yang masih kecil sudah meninggal, ada yang baru sedikit besar sudah meninggal dan seterusnya. Jadi kematian itu tidak memandang umur. Masya Allah, boleh. Jadi seperti pendapat dari kedua, betul. Maksudnya di sini tentang kematian. Kematian itu tidak harus tua dulu atau dewasa. Tapi kematian itu bisa lebih kapan saja. Anak yang baru lahir saja bisa langsung meninggal. Yang namanya kecil sampai tua meninggal. Jadi takdir ini tidak mengganggu usia, namun meninggal keadaan sakit maupun sehat. Selanjutnya ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaihi turja'un. Artinya setiap bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian hari kepada kami siapa? Allah dan para malaikat, kamu dikembalikan. Surah Al-Ankabut surah 29 ayat 57. Jadi pada asalnya kita berasal dari tanah dan pada akhirnya kita akan kembali
kita seperti itu. Nah, ini di sini ada filosofi dari gambar ini. Di sini ada bagian kelengkapan. Semahal apapun baju kita, tapi pada akhirnya baju kita kayak apa? Semahal apapun kendaraan kita beli, mobil Avanza, mobil apapun, mobil segala macam, terakhir kendaraan kita adalah kendaraan apa ya? Dan semegah apapun rumah kita, semahal apapun seperti Raffi Ahmad mungkin, tapi pada akhirnya rumah kita terakhir apa? Jadi jangan kita sombongkan, karena pada akhirnya apa yang kita sombongkan ini tidak bermanfaat ketika kita meninggal. Pada akhirnya orang-orang akan menyalahkan kita dan menghukum kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga, teman, maupun saudara-saudara ini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan yang Bapak jelaskan. Kalau tidak kita lanjut. Nah, kewajiban penyelenggaraan jenazah sakratul maut. Ya, jadi sakratul maut ini sangat mengerikan. Bahkan Rasulullah SAW saja memohon agar dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah memohon agar rasa sakit sakratul maut ditimpakan saja kepada Rasulullah SAW dengan kepada umatnya, karena beliau menyebut betapa sakitnya sakratul maut ini. Jadi sakratul maut ini adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia mengalami kematian atau sakratul maut. Ditandai dengan beberapa gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota tubuh, ujung-ujung kaki dan sebagainya. Selanjutnya, anggota badan merasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu, dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak. Yang menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium, yaitu keadaan di mana mental yang ditandai bisu atau halusinasi ketika mengatakan kegelisahan fisik. Jadi orang yang mengalami sakratul maut ini tidak bisa membedakan. Makanya ketika mendekati sakratul maut itu, kalau teman-teman mendapat keadaan seperti itu, biasanya orang yang tadi dia seperti kebingungan, tidak bisa membedakan mana anaknya, mana istrinya, mana saudara-saudara. Seperti itu. Selanjutnya, Al-Quran telah menjelaskan tentang sakratul maut ini dalam surah Al-Qaf ayat surah 19 ayatnya, dan agama sakratul maut sebenarnya itulah yang kamu sebenarnya daripada. Jadi sakratul maut ini satu dalam dimana setiap makhluk pasti merasakan yang namanya sakratul maut. Ya, konsep penyelenggaraan jenazah. Maka penyelenggaraan jenazah adalah mengurus atau merawat penyelenggaraan jenazah. Artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal secara fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah? Wajib. Yang lain? Fardu kifayah? Ada kan fardu ain dan fardu kifayah. Apa perbedaan keduanya? Kalau fardu kifayah itu mungkin ada kesalahan. Tahu yang betul atau tidak? Yang lain itu yang benar. Wajib dilakukan kalau intinya salah satu yang sudah mewakili berarti sudah wajib, sudah terhitung semua yang masyarakat di situ. Iya, bagus. Jadi fardu kifayah itu kadang kan fardu ain. Fardu ain dalam Islam dalam hukum syariat yang dalam hukum syariat itu dibebankan kepada masing-masing orang seperti sholat. Dan mungkin jika sholat kalau bilang dia dari mana bilang kata bilang sholat karena tahu itu kewajiban dibawakan kepada setiap individu Islam yang sudah mukhalaf, itu sudah wali. Sedangkan fardu kifayah adalah apabila kewajiban diwajibkan kepada semua orang. Islam. Kenapa terlambat? Ya, sakit tadi. Oh, iya. Tangan betul. Oh iya. Ya, jadi anak hukum penyelenggaraan jenazah itu menurut Islam adalah fardu kifayah. Karena sebagian telah mengerjakan, maka sebagian lain kita kerjakan. Rasul kita dari hukum dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai melakukannya maka walinya satu kirot. Ada satu kirot?
Ya, satu gunung emas ditafsirkan seperti itu. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan maka baginya 2 kirat. Ada yang bertanya apa yang maksud dengan 2 kirat? Rasulullah SAW lantas menjawab 2 kirat itu sebesar 2 gunung yang besar. Seperti itu para orang yang mengerjakan penyelenggaraan jenazah kepada saudara muslim. Yang selanjutnya ini hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai saudara kita atau saudara kita, teman kita, pasangan kita meninggal. Pertama kita juga untuk mentalkinkannya. Apa yang dibacakan? Mentalkinkan. Mengajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang tahu? Gimana? Silakan. Ya. Mentalkinkannya dengan mengajak orang tersebut untuk mengucapkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Masya Allah, boleh tepuk tangan pada teman. Bagus sekali jawaban dari Ahmad. Ketika kita menjumpai saudara kita yang meninggal, maka harus kita mentalkinkannya. Jadi kita semua orang bisa mengucapkan kalimat tauhid tadi, kalimat tadi, karena kita semua orang berada dalam posisi khotbah. Dan kita juga untuk mentalkinkan ini posisinya di bagian tengah. Kita sebagai ini bisa dengan kemudian syarat. Yang kedua itu apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya. Dia menolak keluar. Yang dari problem. Selanjutnya apabila mulut masih terbuka, ditutupkan. Tapi apabila damai kan sudah terasa saja. Itu di rumah kita sedang jangan pakai tali di sini ya. Nah, orang-orang hati. Biasanya cara kita ditutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai bentuk penghormatan kepada sekali tadi kan dia itu untuk meluruskan kakinya. Yang satu mungkin tidak di apa itu kayak ditokan mungkin langsung meninggal, langsung tokan. Ya Pak. Langsung diluruskan. Kalau sepertinya kalian sudah mulai bosan ya? Iya Pak. Aslinya. Iya, Kamu suka sekali joget? suka dulu. Kamu itu joget? Iya, saya cewek. Oke, baik anak. Sepertinya kalian sudah bersemangat lagi. Iya Pak. Kita kalian cemburu sekali. Sekarang memakan sedikit agar bagaimana kalian bisa semangat lagi untuk belajar. Sedikitnya itu sebut warna. Ada sudah pernah main sedikit seperti ini? Karena belum langsung kita main. Ya, jadi aturannya itu sebut warnanya, bukan tulisannya. Paham? Contoh, biru disebut hitam. Kenapa hitam? Karena tulisannya hitam. Karena tulisannya warnanya hitam. Kan tadi disebut warnanya bukan tulisannya. Contoh hitam disebut biru. Karena warna tulisannya biru. Hitam. Ini apa tulisnya dia? Bisa mulai? Bisa mulai maka. Kita tinggal jawab. Masih agak pelan-pelan ya, teman-teman bisa menyelesaikan. Merah. Merah. Kuning. Hijau. Biru. Ingat. Ya, sebut warnanya bukan hurufnya, bisa juga. Lanjut. Biru. Mulai. Kalau sedikit jauh, sedikit bagus, tapi kalian mulai. Oke, lanjut. Hitam. Biru. Hijau. Wah, kamu semangat ya? Kamu jadi semangat. Saya duluan.
Siap. Berdua. Apa jadi jiwa sama kalian? Fokus. Sebut warnanya bukan tulisannya. Sudah semangat? Semangat sudah. Sudah ini. Susun dekat. Ya, karena memang saya semangat, kita langsung ke pembahasan selanjutnya itu kategori jenazah. Jadi kita diulang jenazah muslim. Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat seorang muslim ini yang pertama itu kita harus memandikan, mengkafannya dan sholat dan memakamkan atau mengubur. Kedua itu apabila jenazah ini syahid di akhirat seperti di Palestina berjuang dan memberikan syahid, itu yang pertama itu menggunakan kain kafan ketika pakaiannya dikenakan kurang. Dan kedua itu memakamkannya, yaitu orang yang mati syahid di akhirat hukumnya tidak dimandikan dan juga tidak disolat, tidak dimandikan dan disolat karena akan dihilangkan bekas kesyahidannya. Maka orang yang syahid itu langsung saja dimakamkan ketiga itu kategori yang ketiga itu bayi prematur. Bayi prematur bayi yang belum mencukupi genap 6 bulan dalam kandungan ibu. Dalam keadaan sholat dikenal ada tiga macam kondisi. Yang pertama itu lahir karena tidak dulu. Hal ini kita berikan jenazah gerakan atau yang lain yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Jadi yang pertama itu dia lahir dalam keadaan itu kita gerakan atau izin. Jadi tentu itu kewajiban di atas itu kita lakukan sama seperti kewajiban di atas. Selain mensolati, bersolati, dan mensolatinya tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga itu belum berbentuk manusia, belum berbentuk sempurna. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban hukum lalu disunahkan membungkusnya dengan kain dan langsung memakamkan. Tetap cara penyelenggaraan jenazah yang pertama itu memandikan jenazah. Sebelum mayat dibawa ke tempat pendidikan, terlebih dahulu kita sediakan perlakuan seperti yang pertama daun bidara. Ada yang pernah lihat daun bidara? Daun bidara yang kedua itu sabun, dicampur dengan air ya. Kamu baru sedang terlihat bagus. Ada yang baru sedikit sedangkan digunakan karena dipercaya bisa menghilangkan najis yang melekat pada tubuh mayat. Begitu mengambil dan letakkan perlakuannya seperti kapas dan lain sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan adalah orang yang memandikan. Yang pertama itu orang yang memandikan harus sejenis. Jangan sampai ada laki-laki meninggal perempuan yang merawat, boleh tapi istrinya. Kecuali masih ada yang merawat suami istri atau jika mayat adalah seorang mayat kecil yang belum menunjukkan potensi syahwat. Boleh kerja apa boleh jenis kami jenis tapi masih ada kecil. Jadi mungkin dia apa itu mau jiwa atau apa, berarti dia kan menunjukkan potensi syahwat masih kecil itu. Yang kedua itu orang yang menuju kamu menuju mayat laki-laki adalah ahli waris ashab laki-laki seperti ayah, kakek, anak laki-laki dan lain-lain. Jika mereka perempuan maka yang utama yang masih memiliki datang mahram mungkin seperti kakak. Kalau kita sangat ada yang tambahan atau datang dengan apa? Oke, silakan. Kadang-kadang selanjutnya itu orang yang memberikan dan adalah orang yang memiliki sifat amanah. Kenapa amanah dilakukan? Jangan sampai meninggal si mayat ini mungkin ada bagian-bagian cacat, mungkin dia punya orang atau dia punya mungkin tahu dia masih mana kan? Kita tahu, itu serius. Dengan kita masuk di mana kan? Tadi kita semangat itu dia keluar kan dia orang yang udah mana tapi kalau dia mana maka digunakan dulu dia bisa dipakai untuk memiliki jenazah apalagi kamu biasanya seperti itu
Jadi kalau ada mana itu bisa levelkannya itu air. Maka orang yang memiliki jenazah harus memiliki sifat hal yang perlu kita ketahui itu tempat pendidikan harus lebih tertutup dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Jangan kalau nanti di lapangan. Ya terus tempat pendidikan harus ditaburi dengan harus dijaga oleh supaya orang baru dan jenazah itu dibawa orang kan bisa mengurangi dampak. Sehingga orang ini harus menggunakan masker. Dan kalau sendiri sama jadi pembahasan sebenarnya itu hal ketika memandikan. Orang melihat orang melihat di suatu kesimpulan dan sampai semangat ini kebiasaan itu semua kecuali itu cuma membersihkan maksudnya jika memang perlu dibersihkan maka boleh dibersihkan. Terus wajib memakai alas tangan yang untuk auratnya menggunakan alas tangan. Jadi mayat dikatakan di tempat dalam tinggi akan dipangku oleh 3 atau 4 orang. Bisa ada meja seperti ini lalu dibuka. Selanjutnya mayat dikatakan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya jika tidak mungkin maka awalnya saja begitu. Semua tapi kalau dimungkinkan boleh itu pakai orang lagi dari mana? Perempuan selanjutnya semua menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Yang seperti dimulai kan bisa menunjukkan sesuatu yang pasti. Oke, yang terakhir itu memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Yang kata cara pendidikan kita ini memperhatikan mensolati ungkapan dan mengumpulkan. Ada video tentang peninggalan jenazah. Karena tadi Bapak cuma jelaskan ada yang disebutkan mayat. Kita langsung saja lihat dari pembelajaran peninggalan jenazah. Teman-teman, anda semua boleh dulu. Kemudian ujung bagian kepala diikat agar tidak terlepas. Namun saat dikuburkan kepala tersebut dilepaskan kembali. Kemudian ikatkan bagian perut, lutut, dan ujung kaki diikat ke arah sebelah kiri. Dengan kepala jenazah laki-laki dan berdiri di tengah jika jenazah wanita. Sedangkan makmum berdiri di belakang imam seperti layaknya sholat biasanya tanpa berjarak untuk sujud. Kemudian imam mulai bertakbir dengan takbiratul ihram, lalu berta'awudz dan basmalah, lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dengan sir atau lirik tanpa membaca doa kita. Kemudian takbir yang kedua dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW seperti pada bacaan tasyahud akhir. Lalu takbir yang ketiga disambung dengan berdoa untuk mayit. Dan pada takbir yang keempat diakhiri dengan membaca doa untuk dirinya dan doa muslim secara umum. Kemudian salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Demikianlah paparan singkat tata cara pengurusan jenazah yang harus diketahui oleh masyarakat muslim di sekolah. Semoga bermanfaat untuk seluruh muslim semuanya. Dan setelah menutup video yang tadi,
Bapak harus cukup pembelajaran kita hari ini. Untuk simulasinya mungkin akan kita lakukan minggu depan. Tapi sebelum itu, anak-anak pada yang bisa merefleksikan mengenai pembelajaran kita hari ini tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Boleh siapa? Saya Pak. Ya, silakan Kak Aisyah. Ya, refleksi yang dapat saya ambil dari materi yang saya diskusikan tentang jenazah itu, di mana manfaatnya saya mengetahui tata cara pengurusan jenazah. Kemudian hikmah yang dapat diambil juga dalam kehidupan itu kita harus menjaga kerukunan dengan masyarakat lingkungan karena sekitar, karena ketika kita mati atau meninggal itu mereka itu yang mengurus kita, tidak bisa kita mengurus diri kita sendiri. Maka jagalah kerukunan itu dengan baik. Saya Pak. Masya Allah, boleh tanya. Untuk kesimpulannya boleh, kita boleh bacakan kesimpulan kita pada pembelajaran ini. Ya, jadi kesimpulannya penyelenggaraan adalah pengurus atau merawat. Penyelenggaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal secara fardu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada hal yakni memandikan, mengkafani, mensalati dan menguburkan. Ya bagus sekali kesimpulan yang dibacakan oleh Anita. Kalau demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.